Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan di SMKN 5 Kota Bandung, Jawa Barat. Uang puluhan juta rupiah telah disita sebagai barang bukti dugaan pungli dari pihak sekolah kepada orang tua murid yang lolos di PPDB 2022. Dugaan temuan pungli di SMKN 5 Bandung ini berawal dari pihak sekolah yang diduga telah meminta uang iuran pramuka kepada orang tua murid. Operasi tersebut dilakukan setelah salah seorang orang tua murid mengadu kepada pihak tim Satgas Saber Pungli. Berdasarkan aduan tersebut, tim Satgas Saber Pungli kemudian langsung bergerak menuju ke SMKN 5 yang terletak di Jalan Bojongkoneng, Kota Bandung pada Rabu 22 Juni 2022. Saat dilakukan sidak, tim menemukan barang bukti berupa uang puluhan juta rupiah. Dalam operasi tersebut, tim turut mengamankan kepala sekolah berinisial DN, wakil kepala sekolah berinisial EB, TTG, dan AT selaku pegawai kontrak dan TS selaku operator yang tergabung dalam panitia PPDB. Sementara itu, pemirsa, pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Bandung memastikan tidak ada pungutan liar dalam penerimaan siswa barunya. Uang yang dititipkan di sekolah merupakan inisiatif dari orang tua siswa sendiri untuk kegiatan kemah pramuka pada tanggal 18 Juli mendatang dan tidak ada paksaan. Pihak sekolah pun memastikan tidak ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim Saber Pungli Jabar seperti yang beredar di sejumlah media sosial. Pihak sekolah juga menyatakan tim Saber Pungli Jabar datang ke sekolah untuk mengklarifikasi adanya keluhan dari salah satu orang tua siswa yang belum puas. Namun sayangnya orang tua tersebut tidak mengklarifikasi langsung kepada pihak sekolah. Surat tugas masih melayani pertanyaan-pertanyaan. Hanya waktu itu memang kami di BAP. Saya yang di BAP, lalu ibu kepala sekolah, lalu yang menerima uang. Waktu itu yang menerima uang di hari pertama, bukan penitipan, jadi orang tua, istilahnya tadi orang tua yang takut kehabisan uangnya, jadi BAP juga. Pemirsa, temuan dugaan pungli PPDB ini membuat tercengang dunia pendidikan saat ini yang semestinya lembaga pendidikan menjadi sebuah panutan. Ya, lalu bagaimana kasusnya saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Dedi Supandi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami. Selamat pagi, Pak Dedi. Pagi Pak Dedi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Baik, Pak Dedi, kami langsung mengkonfirmasi di informasi sebelumnya bahwa pihak sekolah mengatakan tidak ada dugaan pungli. Ini sebenarnya seperti apa kondisi kasusnya saat ini, kronologisnya? Kalau kami terima dari beberapa pemantauan, jadi sebelumnya memang kami dari Dinas Pendidikan telah bekerja sama dengan Satgas Saber Pungli dalam rangka penanganan PPDB. Jadi jauh-jauh sebelum hari, baik di tanggal 20 Februari ataupun tanggal 29 April yang lalu, kita sudah melakukan uji publik bersama Satgas Saber Pungli juga, termasuk juga melakukan sosialisasi kepada pihak satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan PPDB, dan kita tidak berharap adanya pungutan liar. Jadi bentuk kerjasama tersebut, sosialisasi telah berhasil. Hari kemarin itu adalah bagian yang sebetulnya menjadi Satgas Saber Pungli membuahkan hasil gitu kan. Dan itu kita lakukan dalam rangka kedepannya PPDB lebih baik, dan bukan hanya kejadian di SMK 5, kita tentunya ada beberapa juga kejadian di SMK ataupun SMK lainnya. Baik, Pak Dedi, ini kan dari apa yang sudah dilakukan oleh Jabar Saber Pungli ini, kemudian disangkal oleh pihak sekolah kalau sebenarnya tidak ada pungutan liar yang dilakukan. Tapi memangnya kalau seandainya menerima uang dari orang tua murid untuk sesuatu yang masih tanggal 18 Juli begitu katanya inisiatif yang dikumpulkan, apakah itu sebuah sangkalan yang bisa diterima, Pak? Memang kalau kita coba memperhatikan kegiatannya ada di SMK 5. SMK 5 itu kan letaknya perbatasan antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Jadi yang kami terima di sana informasinya dari orang tua adalah mereka kebiasaannya setelah panen itu menitipkan
sesuatu hal atau uang untuk pembelian seragam begitu. Jadi daripada habis, mohon untuk dititipkan, karena kalau tidak dititipkan habis kembali gitulah. Tapi apapun itu, budaya tersebut pun juga kita harapkan jangan menjadi sebuah faktor terjadinya pungutan liar. Baik. Sehingga ya. Pak Dedi, mungkin bisa ditegaskan lagi, sekali lagi kami konfirmasi karena dari pihak sekolah menyangkal tidak adanya aksi pungli, namun dari Satgas Sahabat Pungli tadi mengatakan bahwa ada penemuan dilakukan operasi ini. Sebenarnya bagaimana Pak? Dugaan beneran ada ditemukannya dugaan pungli atau tidak praktek pungli di sini? Sebenarnya pada saat itu tim Saber Pungli melakukan investigasi ke sekolah dari laporan yang masuk kepada sistem Saber Pungli. Nah, investigasi dilakukan ke sekolah dalam rangka menindaklanjuti dari laporan yang masuk. Dan di sana ditemukan ada beberapa kwitansi titipan dana untuk pembelian seragam. Seperti itu kejadiannya. Tentunya hari ini beberapa orang yang sedang diperiksa sedang melakukan BAP dan nantinya kemungkinan di pekan depan akan terjadi gelar perkara. Nanti setelah gelar perkara tersebut baru kami dari Dinas Pendidikan biasanya diundang oleh Satgas Saber Pungli apakah nanti gelar perkara ini membuahkan tindak lanjut ke aparat penegak hukum atau dilakukan pembinaan oleh satuan di internal maupun di inspektorat setempat. Kira-kira seperti itu nanti ke depannya. Baik. Pak Dedi, tadi yang Anda sampaikan kalau sepertinya ada kebiasaan di daerah tersebut untuk menitipkan uang setelah panen. Memangnya selama ini sudah terjadi seperti itu Pak? Apa baru tahun ini saja ditemukan oleh tim Saber Pungli? Informasinya sudah seperti itu, hanya untuk kali ini kan kita sudah lakukan ya bahwa yang namanya penyebab pungutan liar itu yang pertama karena ketidakpastian. Yang kedua ada juga lagi lemahnya sistem kontrol. Nah kita kan kontrolnya sekarang tahun ini diperketat dengan adanya kerjasama dengan Saber Pungli. Dan yang ketiga juga faktor budaya. Nah kami tidak berharap budaya yang baik itu justru ke depannya malahan menghadirkan pungutan-pungutan liar. Makanya hal itu pun juga menjadi bagian yang kita lakukan pembinaan sehingga PPDB dari tahun ke tahun semakin baik. Baik. Pak Dedi mungkin juga bisa dijelaskan sebenarnya untuk biaya sekolah apa saja yang perlu ditanggung oleh pihak orang tua agar ditahu mana saja pos-pos yang harus dibayar, mana yang tidak, mana yang ditanggung oleh sekolah atau mana yang ditanggung oleh Dinas Pendidikan, seperti itu. Seperti apa skemanya sebenarnya? Dinas Pendidikan, oke. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebetulnya sudah mengeluarkan anggaran yang namanya belanja operasional pendidikan untuk sekolah negeri. Total anggaran BOPD di tahun ini itu hampir mencapai di 1,8 triliun. Jadi pelaksanaan sekolah di SMA, SMK maupun SLB negeri tidak ada lagi uang SPP dan tidak ada lagi pungutan. Kan gitu. Dan untuk yang di swasta kita pun juga pemerintah provinsi membantu tahun ini sebanyak kurang lebih di 900 miliar untuk anggaran pendidikan bantuan pendidikan menengah universal. Jadi penekanan kami kita sampaikan bahwa tidak ada lagi pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswa. Baik, tidak ada lagi pungutan yang akan harus wajib diberikan kepada wali murid. Berarti ini termasuk dengan biaya seragam pramuka begitu ya Pak ya? Yang seperti yang ditanggung di SMK 5 ini? Biaya seragam dan sebagainya itu bukan lagi hak sekolah untuk mengurus itu. Silakan para orang tua untuk melakukan pembelian langsung. Tidak lagi diurus oleh sekolah. Baik. Jadi kalau ada beberapa temuan ataupun kesalahan dan kejanggalan nanti ini menjadi ranah pihak kepolisian begitu ya Pak ya dalam melakukan proses pengusutan. Benar Pak? Justru waktu kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa tidak ada lagi pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Apapun itu bentuknya, sehingga pada saat investigasi dilakukan oleh tim Saber Pungli, hari ini sedang dilakukan BAP dan nanti akan ada gelar perkara. Kalau itu dugaannya ke arah pidana, maka akan diserahkan ke aparat penegak hukum. Dan kalau ranahnya administratif, maka akan dilakukan pembinaan
oleh Inspektorat dan oleh Dinas Pendidikan, baru nanti kita keluarkan apakah sanksinya berupa sanksi ringan, sedang, atau berat. Ada lagi tidak Pak laporan dari sekolah lain terkait dengan aksi pungli ataupun sogok menyogok mungkin dari PPDB ini? Di PPDB ini kita sudah melakukan tadi sosialisasi termasuk juga informasi, bahkan bisa dilihat nanti di beberapa sekolah spanduk dengan bunyi awas ada calo PPDB, laporkan ke Satgas Saber Pungli, itu juga sudah kita muat di setiap sekolah karena kita sudah lakukan sosialisasi. Bahkan di hari yang sama pun juga di salah satu sekolah di Sukabumi tertangkap juga oknum di luar sekolah yang mereka menekan untuk memasukkan anaknya PPDB dengan bergening seolah-olah bahwa sekolah itu ada dugaan korupsi dan lain sebagainya. Dan ternyata ada indikasi permohonan uang, itu pun juga dilaporkan ke Satgas Saber Pungli dan 2 orang ditangkap. Seperti apa penindakannya Pak, hukuman yang diberikan dari kasus yang sudah Anda jelaskan tadi Pak Dedi? Temuan tersebut. Kalau yang kasus yang di Sukabumi, informasinya itu adalah permohonan dana kepada pihak sekolah dan pihak sekolah sedang melakukan tawar-menawar dengan oknum tersebut, terus melaporkan kepada Satgas Saber Pungli, dan pada saat ada jeda waktu mau ada transaksi, tim Saber Pungli datang dan 2 orang ditangkap dan sekarang berada di Polres Sukabumi. Pak Dedi, kalau seandainya kasus serupa mungkin atau ada potensi-potensi kasus serupa terjadi lagi, sebagai orang tua apa yang harus dilakukan oleh orang tua murid ini Pak kalau seandainya menghadapi situasi dimintai uang ataupun ada keinginan mungkin ingin memberikan uang, lapor kemana, apa yang harus dilakukan, bagaimana jaminan keamanannya Pak? Kemana? Dijamin keamanannya. Makanya kami sudah melakukan kerjasama dengan Saber Pungli. Jadi di Jawa Barat ini ada namanya sistem Siberli. Dan Siberli itu adalah sistem informasi kaitan dengan Saber Pungli. Jadi kepada seluruh warga masyarakat, pihak sekolah, termasuk juga para orang tua, jika ada pungutan yang terkait dengan kondisi di sekolah, silahkan untuk lapor ke tim Saber Pungli. Kita sudah melakukan kerjasama yang baik dan berharap bahwa pelayanan publik di sekolah maupun PPDB akan berjalan lebih baik ke depan. Baik. Aman tidak Pak identitas yang melapor? Aman, karena nanti si pelapor yang masuk lewat sistem tersebut tentunya masuk ke dalam sistem, bisa dicek nanti di sistem Siberli, dijamin kerahasiaannya dan keamanannya. Baik. Pak Dedi, selain dijamin kerahasiaannya untuk yang orang tua murid atau wali murid yang melapor, sebenarnya sejauh ini dari catatan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat sendiri, apakah aksi dugaan pungli ini baru tahun ini terjadi atau sebelum-sebelumnya sudah, dan sebenarnya apa yang menyebabkan tahun ini marak terjadi? Tadi seperti yang Anda sebutkan di Sukabumi juga sudah ada yang ditemukan. Sebenarnya apa yang menyebabkan dan apakah baru kali ini, Pak Dedi? Sebetulnya hal-hal yang terjadi mendekati ke arah pungli itu bukan tidak terjadi dan terjadi di tahun ini ya. Justru tahun ini kita melakukan pembersihan dan tindakan tegas untuk membuat sebuah efek jerak gitu kan. Makanya tadi kita sampaikan, sosialisasi sudah kita sampaikan ke seluruh cabang dinas beserta tim Satgas Saber Pungli, dan itu didukung oleh Satuan Pendidikan. Para kepala sekolah pun juga kita sudah melakukan diklat kepala sekolah integritas. Itu adalah bagian yang kita lakukan untuk integrasi di sekolah. Dan yang ketiganya juga tim Saber Pungli pun juga selalu hadir dan memantau secara tiba-tiba pada saat pelaksanaan PPDB. Jadi ini adalah bagian kerjasama yang kita lakukan dalam rangka memberantas pungli sehingga PPDB tahun depannya akan lebih baik. Baik, kalau begitu mudah-mudahan tidak hanya sekedar pantauan saja ya Pak ya, mudah-mudahan Jabar Saber Pungli ini bisa menindak tegas betul yang melakukan pungutan liar atau aksi sogok menyogok lainnya. Terima kasih Pak Dedi Supandi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih, salam sehat Pak Dedi.